Inilah Indonesia, negara berkepulauan dengan total penduduk 278 juta jiwa, dengan jumlah pengguna internet aktif sebanyak 215 juta orang. Dengan besarnya kebutuhan pemerintah untuk memfasilitasi pelayanan digital kepada rakyat Indonesia dan kebutuhan kampanye digital di negara ini, apakah potensi bisnis di dunia digital Indonesia menjanjikan? Untuk itu saya Filza, marilah kita menyelam lebih jauh untuk mendapatkan tips and trik dalam memenangkan proyek BUMN dan tender pemerintah. Sebelum menyelam lebih jauh, apa sesungguhnya fungsi dari agensi digital marketing dan apa saja cakupan pekerjaan dari agensi digital marketing? Let's talk to the expert. Saya telah menghadirkan sesosok owner dari sebuah perusahaan digital marketing yang bernama Austin Powers, yaitu Bapak Alan Ostenfeld. Selamat sore Bapak Alan. Selamat sore, apa kabar? Baik, baik. Jadi Pak Alan, kali ini kita sedang berbicara tentang digital marketing. Oke. Sebelumnya Austin Powers itu sudah berapa lama berdiri ya Pak ya? Austin Powers sendiri berdiri dari awal 2019, tapi saya sendiri berkecimpung di dunia digital marketing sudah dari tahun 2016. Untuk sekarang sebenarnya Austin Powers lebih mengarah ke overseas clients, from word of mouth and other marketing endeavors that we do. We mostly get our clients from Australia. Selain itu ada yang dari Singapura, Thailand, UK, ada satu dari Finlandia juga, dan juga tentunya di Indonesia. Untuk digital marketing sendiri di dunia agensi, sebenarnya apa itu digital marketing? Digital marketing adalah suatu usaha marketing untuk meraih target audience untuk masing-masing bisnis agar bisnis mereka bisa dikenal oleh target audience mereka, tapi melalui digital channel. Jadi instead of print material from magazines, instead of banners that you see on the streets, we help our clients reach their target audience through digital channels, which are mostly their smartphones, basically. Dan when we're talking about digital channels, itu kan kayak unlimited boundaries gitu loh, sangat luas. Yeah. Cakupan pekerjaan sendiri dari agensi digital marketing itu apa aja ya Pak ya? Oke, pertama kita harus konsultasi dengan klien dulu, atau klien konsultasi dengan kita agar mereka bisa mengintroduce bisnis mereka ke kita, agar mereka bisa membuat kita mengerti apa bisnis mereka, cara operasi mereka bagaimana, dan yang paling penting adalah apa produk mereka dan target audience seperti apa yang mereka inginkan. Setelah itu kita akan merancang sebuah proposal di mana yang kita pikir, karena target audience-nya
maybe they're in their 20s, early 20s, instead of like 40s or 50s, then we would choose Instagram. Karena demografik Instagram sesuai dengan target audience satu klien ini sebagai contoh. Lalu setelah itu kita juga akan mendesain aset advertising atau aset iklannya yang sesuai dengan target audience-nya, profilnya seperti apa, apakah mereka lebih muda, lebih tua, dan kita bisa menyesuaikan kreatif asetnya dari segi itu juga. Lalu setelah strategi sudah dibuat dan sudah di-approve oleh klien, kita akan bantu untuk mengimplementasikan strategi tersebut dan menyebarkan kreatif aset tersebut di channel-channel yang sudah di-approve dan sesuai dengan target market mereka. Ya, betul. Dan lain-lain ya. Yang menjadi pertanyaan itu adalah apa perbedaan digital marketing as a performance based dan kreatif agency pada umumnya, karena ini sedang booming di Jakarta juga gitu loh. Oke, kebetulan Austin Powers juga termasuk performance agency, bukan creative agency, karena kita lebih deal with numbers and money straight away, as opposed to creative. Creative agency itu lebih mengurus masalah desain, branding. Jadi kita mau bikin bisnis, kita ke creative agency, they're gonna prepare a logo or 4 logo alternatives to choose from, typography, color scheme, what the message is all about, what the brand stands for, the mood board, and then they're gonna start producing other stuff as a breakdown of the whole brand guidelines, seperti design social post, desain flyer dan lain-lain. Itu lebih ke creative agency, animasi, video production, etc. etc. Performance agency mungkin ke next layer. Jadi kalau ada bisnis, mereka akan mulai dengan creative agency dulu untuk prepare their asset, prepare their materials like flyers, blah blah blah, etc. Maybe even website design, and then they would need to go to a performance agency to build the website, for example, based on the design. And then to buy media so that they can spread the creative assets that have been prepared by the creative agency. So creative agencies and performance agencies usually they work together for that reason. Oke, jadi walaupun berbeda tapi mereka beririsan seperti itu. Betul, ya Pak ya. Yeah. Oke, mungkin pertanyaan terakhir Pak, dengan walaupun basic customer-nya adalah klien dari overseas. Yep. But you know exactly what's going on in Indonesia, right? Yep. So what do you think about the market, or maybe the untapped market yang related ke bisnis digital marketing di Indonesia? Okay. That's a very interesting question. But I think the difference between the overseas market and the Indonesian market is that not a lot of businesses here are ready to advertise their businesses online, especially the smaller ones, because I just don't think it makes sense for them to spend that much money on digital marketing when their business is very, very small, right? So that's always been the issue. Dan juga itu sama halnya dengan the agency. If the marketing spend is too small, we're also not interested. So why do we need to help them? We're only going to add more cost to these businesses. Jadi apa yang terjadi? Yang terjadi biasanya adalah mereka mencoba untuk menjalankan marketing ini sendiri. Yeah, and there are other things such as untuk masalah pembayaran advertising budget for Google Ads, for example. Let's say mereka budgetnya sebulan 100 juta, 200 juta, yang besar-besar, 200 juta, let's say 100 juta. Overseas, klien biasanya taruh kartu kredit mereka di Google Ads account itu, dan mereka akan bayar langsung ke Google untuk tagihan pay per click-nya. Sedangkan di Indonesia, biasanya agency harus membayar dulu, setelah itu mereka akan menginvoice klien, dan mereka akan di invoice itu akan ada advertising budget yang telah dipakai untuk bulan itu plus management fee yang sometimes it's visible, sometimes it's not.
Jadi the way they play their games here, it's a bit of a turn off for me personally. Karena why would I put my money out for them, if they can pay for it themselves, And if their excuse is like, oh yeah, it's too complicated for us to put out the money, we need 12 signatures from the 12 directors that we have, then if you can't sort out your stuff internally, then I don't want to be working with you. There's still a lot of clients overseas that pay their own bills, so. It's realistically talking, right? It's realistically speaking, it's dumb to do it like that. Untuk itu mungkin ini sebagai penutup aja ya Pak. Adakah pesan-pesan bagi perorangan yang ingin membangun usaha digital marketing atau telah memiliki tapi tidak tahu bagaimana cara membangunnya? That's a very good question. I struggle with that question myself every day. If I had the key to grow without limit, then I would be doing it already. Tapi I guess agency itu, it doesn't matter what the agency is, what the clients want to work with, it's you as the agency owner. It's a very, very personal business. There's a lot of trust involved. So yeah, make yourself trustworthy, talk with a lot of people, join organizations, be nice to them, and get out of your shell. Maybe leave Indonesia for a bit and try to do something overseas, get to know some people in the field, and maybe you can just find your luck there. Oke. Bapak Alan Ostenfeld, terima kasih banyak telah menjawab pertanyaan Sama-sama. saya. Semoga sukses terus untuk usahanya. Yep. Dan, good luck for Amin. everything. Thank you very much. Okay, thank you. Thank you. Oke, selamat siang Bang Faras. Siang, Terima Firza. kasih untuk kesempatannya Bang Faras ya. Sudah Sama-sama. mempersilahkan saya untuk interview Bang Faras. Siap. Dan hari ini kita akan membahas seputar usaha agensi di bidang digital marketing. Oke, siap. Sebelumnya saya ingin menunjukkan sebuah video ya Bang ya. Oke. Jangan remehkan agensi lokal, dijamin gak kalah sama agensi multinasional. Buat kami, agensi-agensi lokal ini kadang-kadang tidak bisa mendapatkan kue yang besar. Apakah dari eksekutif bisa ada sebuah regulasi yang bisa membantu kami, agensi-agensi lokal? Karena kami sendiri yakin, tim kreatif kami itu nggak kalah hebat dan nggak kalah keren dari tim kreatif yang multinasional gitu. Saya nih udah berkali-kali meminta ke jajaran ini, kok periklanan ini nggak ada yang datang ke kita, kayaknya nggak perlu banget sama pemerintah gitu loh. Jadi kita sangat membuka karena kita bisa memfasilitasi dan kita pengen sebetulnya karena kreativitas kita nggak kalah sama yang nama-nama besar itu. Kita bisa memfasilitasi kolaborasinya dan kalau diperlukan regulasinya seperti apa kita nggak segan-segan. Karena kalau misalnya mereka tidak memberikan kesempatan kepada talenta terbaik kita, ya itu tidak bisa kita terima. Ini kan pasarnya pasar Indonesia. Kebetulan Nestle, Milo itu juga adalah mitra kita. Seperti itu. Jadi yang bisa kita simpulkan dari video ini adalah banyak pelaku usaha digital marketing atau agensi lokal lah sebut saja yang merasa pembagian kue dari proyek-proyek BUMN atau pemerintah dirasa kurang, bisa dibilang kurang seimbang gitu Bang. Nah, dimana kita tahu Bang Faras ini bukan saja seorang politikus muda, tapi Bang Faras juga memiliki usaha agensi. Saya meminta dua tanggapan Bang Faras. Bang Faras sebagai pelaku usaha serupa dan Bang Faras sebagai pejabat publik. Oke. Thank you Filza, pertanyaannya menarik sekali. Sebelum saya jawab,
saya mau kasih gambaran dulu betapa pentingnya, dan saya sepakat dengan apa yang disampaikan video tadi oleh Mas Menteri Parekraf, Bang Sandiaga Salahuddin Uno, bahwa ekonomi kreatif adalah masa depan perekonomian Indonesia. Oke. Tapi permainan yang gamenya dengan periklanan yang mainstream sebelumnya, baik itu cetak, baik itu ATL, BTL gitu ya, digital ini membutuhkan orang-orang yang memang paham dan orang-orang yang memang mampu menembus batas permainan periklanan itu sendiri. Jadi perusahaan-perusahaan itu sekarang juga membuka diri. Oh, dulu nih sumber daya kreativitas kita itu nggak kalah sama perusahaan-perusahaan multinasional ataupun perusahaan-perusahaan besar. Kuncinya apa? Cukup diberikan kesempatan. Dan akhirnya perusahaan-perusahaan tersebut, brand-brand tersebut sadar bahwa mereka memiliki opsi. Mereka memiliki banyak sekali opsi untuk kreativitas. Terlebih untuk perusahaan-perusahaan agensi lokal itu bisa jauh lebih affordable Iya. budgetnya Iya. ketimbang perusahaan-perusahaan besar. Tanggung jawab dan targetnya cukup berat. Pasti akan bobotnya akan lebih fokus ke salah satu, yang lainnya agak kalah lah gitu. Tapi kalau sekarang mereka bisa spesifik, satu agensi megang activationnya, satu agensi megang mainstreamnya, satu agensi megang digitalnya, mereka bisa fokus di sana. Iya. Kinerja efektivitasnya bisa lebih diukur. Nah, itu yang menjadi salah satu faktor yang saya rasakan perusahaan-perusahaan itu mulai lebih membuka diri. Itu dari sisi pelaku, itu peluangnya di situ. Oke. Yang kedua dari sisi pemberi pekerjaan, di mana di sini pemerintah. Masalahnya di sini adalah pemerintah itu memiliki cara main dan birokrasi yang baku atau cukup saklek. Karena mereka memiliki sebuah platform untuk penyedia jasa barang dan jasa itu lewat LKPP ataupun lelang dan sebuah sistem lah di sana yang harus diikuti. Untuk Bang Farah sendiri, bisa disampaikan mungkin kepada teman-teman yang sedang merintis usaha agensi atau berniat untuk membangun usaha agensi, adakah kiat-kiat khusus untuk memenangkan tender BUMN atau tender pemerintah? Setidaknya terlihat, wah menarik nih untuk dipilih sebagai salah satu opsi dari pemerintah. Oke, kita mulai dari tahapan paling awal, yaitu bagaimana informasi itu didapat. Ya. Ini etalasenya nih. Etalasenya pekerjaan ditampilkan banyak di sana. Satu, harus punya kemampuan kita mencari informasi itu secara secara giat dan gigih gitu. Di katalog pekerjaan pemerintah gitu ya, di katalog, di website LKPP dan website kementerian-kementerian itu sudah ada. Kedua, memang harus banyak-banyak bergaul atau mengembangkan networking. Sebut saja banyak diskusi ataupun banyak ngobrol dengan sebut saja bahasanya ya, tanda kutip, quote unquote, orang dalam. Networking aja. Kita punya banyak teman di sana, di instansi A, B, C, D, berteman. Karena apa? Hal ini juga hal yang lumrah dilakukan mungkin pada perusahaan-perusahaan swasta. Kita pun punya teman di sebuah brand multinasional, kita punya teman di brand FMCG, punya
teman di perusahaan oil and gas dan lain-lain, minimal kita kembangkan networking dan selalu update. Ada pekerjaan apa, ada kebutuhan apa ada yang bisa dibantu. Karena itu komunikasi tersebut bisa terjadi dua arah. Bisa mereka punya kebutuhan ke kita, bisa juga kita punya insight bottom up kita berikan ke mereka dan mereka merasa ini menjadi sebuah alternatif solusi yang bisa digunakan oleh perusahaan mereka. Yang kedua adalah daripada kita mepet-mepet, gedebak-gedebuk, baru ngurusin masalah administrasi, nggak ada salahnya kita ribet sekali rapihin semua administrasi dari mulai legalitas, terus harus punya company profile ataupun kredensial yang lengkap dan menarik. Di situ sudah ada semua portofolio pekerjaan kita dan lain-lain. Lalu urus untuk semua kelengkapan badan usaha, mulai dari pajak, mulai dari rekening perusahaan, mulai dari apalagi ya, segala sesuatu yang memang dibutuhkan secara administratif. Jadi kita bisa lihat yang akan diminta apa saja, jauh-jauh sebelum itu kita lengkapi dulu. Jadi saat nanti kalaupun kita memang ada peluang ke sana, kita tidak habis waktu dan tidak habis tenaga hanya untuk ngurusin administrasi. Itu saya alami. Abang sendiri sebagai pejabat publik, of course ya, ini merusak stigma bahwa kemudahan administrasi itu bisa didapatkan oleh orang-orang tertentu yang memiliki privilege. Berarti itu tidak benar adanya kan ya Bang ya? Privilege, ini saya pertegas. Privilege paling mahal itu apa sih? Kalau kita bicara privilege, saya pejabat publik ataupun yang berada di eksekutif sekalipun, privilege yang bisa diberikan dan paling mahal adalah dicatat, adalah informasi. Informasi, ya benar. Itu yang paling mahal. Mahal ya, betul. Kenapa? Di saat orang lain tidak terekspos, nggak tahu carinya mau kemana, kita punya informasi itu, kita berikan kepada orang-orang tertentu, maka disitulah hal yang paling mahal yang tidak bisa didapatkan oleh orang lain. Dan itu diberikan bisa secara cuma-cuma, bisa juga secara take and give. Nah, itulah yang saya bilang, di saya sebagai pejabat publik, saya pun mengamini kok, saya pun sepakat bahwa memang sistem birokrasi kita ini masih belum friendly. Itu masih banyak yang perlu diperbaiki, masih banyak yang perlu dipangkas. Di zaman Presiden Jokowi ini 10 tahun terakhir, itu yang menjadi salah satu concern dari Pak Jokowi juga, untuk bisa mempermudah itu. Jadi yang mungkin tahapannya ada 5, sekarang tinggal 2. Harus bisa seperti itu. Nah, tapi kalau sudah sekarang dipermudah, kitanya dari pihak pelaku usahanya juga masih males, masih nggak mau adapt, ya itu salah kita, itu kerugian kita. Betul. Itu bisa dicatat bahwa yang namanya proses administrasi kita sebagai pelaku usaha juga harus menyesuaikan diri terhadap keadaan yang ada. Ya. Tetapi juga dari pihak pemerintah sedang mengusahakan untuk memberikan yang terbaik kepada Ongoing proses. Yes. Ongoing proses. Oke, terima kasih banyak. Sama-sama, Filza. Bang Faras double 7. Oke, Bang Faras, saya berterima kasih again, and it was really nice talking to you. Sudah membuka perspektif saya. Siap. 360 banget, dan semoga kedepannya ada kesempatan lagi untuk kita berbincang lebih jauh dan mendalam. Thank you so much, Bang. Thank you, Filza. Okay.
Di beberapa segmen sebelumnya kita telah berbicara terhadap beberapa pemilik owner agensi lokal, juga salah satu dari eksekutif berkaitan dengan regulasi pembagian proyek BUMN atau proyek pemerintah. Tapi bagaimana dengan tanggapan dari pihak komunitas yang ada di Indonesia? Untuk itu saya telah menghadirkan Bapak Sona Maesana selaku Ketua Umum BPD HIPMI Jaya. Sebelumnya Pak Sona, terima kasih telah Terima menyempatkan kasih waktunya. I really sudah appreciate. didatangi ke kantor saya. Iya, Bapak Sona mungkin langsung saja ke pertanyaannya, yaitu bagaimana tanggapan Bapak Sona Mhm, yang telah saya berikan videonya ya mhm. kepada Bapak Sandi berkaitan terhadap para agensi lokal yang merasa pembagian kue itu dirasa kurang eh, adil gitu, Pak. Terhadap beberapa proyek yang diberikan oleh pemerintah atau BUMN ya. Yes. Oke, baik. Jadi kalau menurut saya agensi lokal itu sebenarnya mungkin mereka perlu untuk meningkatkan komunikasi ataupun jaringan mereka. Karena kalau kita bicara tentang proyek, baik itu di pemerintah, BUMN, ataupun di swasta, ini kan pasti ada indikator-indikator yang menentukan bagaimana mereka bisa terpilih atau enggak. Contohnya misalnya untuk di beberapa proyek pemerintah itu ataupun di swasta kan pasti ada persyaratan-persyaratan yang memang itu menjadi suatu keharusan atau menjadi suatu requirement untuk perusahaan ini bisa menang tender. Seperti pengalaman, lalu kadang ini juga tergantung nilai proyeknya juga. Kan ada yang nilai proyeknya kecil besarnya itu juga menentukan agensi atau vendor yang akan dipilih. Jadi balik lagi ke sana, apakah memang si agensi lokal ini atau perusahaan-perusahaan yang sedang bertender ini sudah memenuhi kualifikasi atau syarat untuk memenangi proyek itu. Karena kita juga tahu kan kalau apalagi kalau kita bicara di pemerintah ataupun di BUMN itu kan, saya pun juga pernah mengikuti meskipun bukan sebagai agensi lokal ya, tapi sebagai pengusaha yang saya mengikuti proyek tender ataupun proyek di pemerintah ini kan, mereka pun juga hati-hati dalam memilih atau menunjuk vendor. Jangan sampai apabila sudah ditunjuk ternyata perusahaan ini tidak sesuai kualifikasinya atau secara pengalamannya belum cukup atau secara skup pekerjaannya ini terlalu besar atau terlalu kecil. Nah, ini balik lagi harus disesuaikan lagi oleh si agensi-agensi lokalnya ini. Lalu menurut saya eh, yang perlu ditingkatkan dari agensi lokal ini atau pengusaha-pengusaha muda rata-rata ya yang bergerak di sektor kreatif agensi ini, pertama mereka harus menambah jam terbang, pengalaman, ya kan, dan juga mencari informasi sebanyak-banyaknya. Karena seperti pada umumnya pekerjaan ini kan nggak bisa kita tunggu datang sendiri gitu, harus kita jemput bolanya, harus kita cari informasinya. Jadi teman-teman agensi lokal ini saya juga dorong untuk banyak berjejaring, lalu juga ikut komunitas seperti organisasi HIPMI misalnya, kebetulan yang saya pimpin di HIPMI DKI, supaya mereka bisa mendapatkan akses-akses informasi dan juga kesempatan dalam mencoba mengambil pekerjaan-pekerjaan yang ada di pekerjaan baik itu di government ataupun di swasta. Gitu. Ya seperti sebelumnya mungkin ada satu kalimat yang saya selalu ingat dari Bang Faras bahwa privilege termahal itu adalah informasi. Ya. Mungkin berarti bisa it's safe to say kalau informasi itu datang dengan bergaul. Ya. Dan salah satu platformnya itu adalah komunitas seperti HIPMI, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia. Iya, iya. Seperti itu ya, Mas. Iya, betul. Karena sekarang ini kan eranya keterbukaan ya. Perkembangan dunia digital, perkembangan akses untuk informasi ini semakin mudah. Kalau kita compare di mungkin 10 sampai 20 tahun yang lalu itu untuk mendapatkan suatu informasi itu kan jauh lebih sulit gitu. Apalagi kalau sekarang terkait project government atau BUMN misalnya. Mungkin akan sangat mudah kita mencari tahunya itu di internet atau kadang seringnya saya melihat juga ada pengumuman kan. Jadi keterbukaan informasi dan
akses untuk mendapatkan suatu informasi ini yang mudah juga harus dimanfaatkan oleh teman-teman, khususnya pelaku usaha agensi lokal. Bahwa dengan banyak berjejaring, bergaul, dan juga menambah banyak wawasan, ini kan pasti kesempatan itu juga akan datang dan akan terbuka. Tinggal bagaimana teman-teman ini bisa benar-benar menyesuaikan dari skill set, dari kualifikasinya, dari pengalamannya. Memang kadang kalau kita bicara project-project misalnya yang besar gitu misalnya kan, kenapa sih yang menang misalnya yang gede-gede terus gitu. Ya ini kan mungkin pasti karena si pemberi pekerjaan ini juga mau memberikan pekerjaan yang memang perusahaan ini sudah punya pengalaman dan meminimalisir bahwa pekerjaan ini nanti setelah diberikan jangan sampai nanti mandek di tengah jalan atau tidak berjalan. Bukan berarti pengusaha yang sifatnya masih berkembang, masih kecil menuju besar, yang pengalamannya mungkin masih belum cukup, skalanya belum cukup, ini bukan berarti tidak punya kesempatan. Dari kami sendiri di HIPMI dan saya pun juga sering mendorong teman-teman untuk perbanyaklah kolaborasi. Dan perusahaan-perusahaan besar pun juga semakin banyak memberikan kesempatan untuk kolaborasi terhadap pengusaha-pengusaha pemula atau pengusaha-pengusaha baru. Karena terkadang satu pekerjaan itu tidak bisa dikerjakan sendiri juga. Bahkan banyak yang saya dengar dari pengalaman teman-teman, baik itu di sektor agensi, I.O. misalnya, itu justru mereka bekerja sama gitu. Meskipun ada satu yang mendapatkan pekerjaan itu, tapi mereka bisa membagi scope of work-nya atau istilahnya ngesup lah ya. Ngesup ke beberapa pengusaha-pengusaha yang lebih kecil lainnya karena ya kadang pekerjaan ini nggak bisa dikerjakan sendiri atau kadang kan pekerjaan itu kan juga banyak untuk harus dikerjakan semua sendiri. Jadi bagaimana caranya bisa mendapat kesempatan itu kolaborasi ya? Perbanyak berjejaring, perbanyak networking. Karena kalau pengusaha agensi lokalnya ini tidak hanya harus bergaul dengan sang misalnya pemberi pekerjaan ataupun terhadap komunitas-komunitas lain, tapi juga harus banyak bergaul dengan mungkin yang bisa dibilang kompetitornya atau role model perusahaannya. Karena dengan mereka bergaul dan juga membina hubungan yang baik ini pun juga bukan berarti kalian akan selalu harus berkompetisi, tapi justru kita dorong untuk bisa berkolaborasi gitu. Saya ingat waktu pertama kali saya mendengar Bapak Sona memberikan sambutan di salah satu acara HIPMI, saya ingat kata-kata yaitu your network is your net worth. Ya. Ya karena betul ya, karena aset yang sekarang kita miliki, modal yang kita miliki itu setelah saya menjalani di dunia usaha, setelah saya juga bergabung di komunitas itu, terkadang aset itu tidak melulu berupa harta, tidak melulu berupa uang atau materi. Terkadang dan seringnya malah saya menemukan dan saya merasakan sendiri bahwa pertemanan, jaringan itu, network itu tuh juga merupakan aset yang sangat berharga. Ada usaha yang saya jalani itu bukan bermodalkan uang, tapi bermodalkan jaringan. Itu pun sudah terbukti dan juga banyak dialami oleh teman-teman yang lain. Jadi saya terus mendorong bahwa teman-teman ini, apalagi para pelaku usaha di sektor manapun, apakah itu di sektor konstruksi, sektor kreatif agensi, sektor makanan atau apapun, perbanyak jaringan, perbanyak teman karena itu juga merupakan satu aset yang berharga. Oke, baik Bapak Sona. Dan selain permasalahan informasi, saya merasakan dan saya mendengar dari teman-teman pelaku usaha agensi lokal, dua permasalahan utama itu adalah kurangnya informasi dan yang kedua adalah kurangnya permodalan. Jadi mereka kalah saing dibandingkan dengan perusahaan multinasional yang pastinya kuat di modal. Betul. Mungkin secara general aja ya Pak Sona. Pak Sona pasti sudah sering menghadapi keluh kesah para pengusaha dari berbagai bidang. Adakah
solusi atau mungkin tips and trick untuk mengatasi permasalahan permodalan ini? Oke, jadi permasalahan permodalan ini adalah menjadi salah satu isu utama waktu itu pada saat saya juga calonkan diri sebagai ketua umum HIPMI Jaya, dan pada saat saya terpilih saya banyak banget kan ngobrol sama para pengusaha member HIPMI, dan saya bertanya kira-kira apa aja sih yang diharapkan dengan mereka join misalnya di organisasi seperti HIPMI, dan program-program apa yang diharapkan yang bisa membantu dan memberikan dampak untuk usaha mereka. Ya, salah satu isu yang paling utama adalah akses to permodalan atau akses to capital. Dan memang di HIPMI ini, misalnya contohnya saya ambil contoh HIPMI, bukan berarti kamu masuk HIPMI terus kamu dapat modal, kan bukan, karena HIPMI ini kan adalah organisasi. Tapi bagaimana HIPMI ini bisa memfasilitasi. Nah, untuk akses ke permodalan ini memang balik lagi tadi ke topik yang kita bahas pertama, bahwa sebenarnya makin ke sini akses pemodalan itu sebenarnya makin luas dan makin terbuka. Kenapa saya bisa bilang begitu? Kalau kita compare sama mungkin 10-20 tahun lalu, kita kalau mau cari modal itu ya pilihannya antara ke bank atau ya pinjem atau mencari investor, ya kan gitu. Tapi kalau sekarang ini akses pemodalan ini vehicle-nya atau fasilitasnya ini tuh macam-macam. Ada yang namanya fintech, ada yang namanya venture capital, ada yang namanya ya tadi bank konvensional, ada bank juga ada bank digital, dan juga ada angel investor dan lain-lain. Jadi sekarang yang kita lakukan itu kita banyak membuka akses jaringan ke capital atau financial institution, baik itu perorangan, perbankan, private equity, fintech, dan lain-lain. Dan kita ajukan, kita jajaki kerjasama. Kerjasama dalam arti kita membuka informasi ini dan kita memberikan mungkin sedikit kemudahan atau penyederhanaan proses untuk member-member HIPMI. Jadi kalau Filza juga perhatikan, kita juga kemarin komunikasi dengan beberapa bank, dengan fintech, karena mereka pun juga kan sebenarnya mencari istilahnya dalam arti perusahaan yang mau dipinjamkan modal atau dipinjamkan kapitalnya kan. Jadi balik lagi bahwa teman-teman ini pun juga kesulitan untuk mencari modal ini juga sebenarnya juga harus aktif mencari alternatif pembiayaan atau permodalan, karena memang kalau di-compare sama perusahaan yang besar, modalnya juga besar, tapi juga kan pengeluarannya kan juga besar gitu kan. Jadi kalau untuk perusahaan yang masih berproses, berusaha untuk menjadi lebih besar, memang perlu dibantu. Nggak bisa memang kalau jalannya misalnya terlalu nggak bisa coba untuk mencari akses permodalan, ini kan memang pasti kan akan lebih sulit gitu untuk apalagi kalau mendapatkan pekerjaan yang nilainya mungkin di atas kemampuan dari modal kerjanya. Itu memang perlu dilakukan kolaborasi ataupun pemakaian fasilitas-fasilitas pinjaman. Dan itu kita buka aksesnya di HIPMI. Jadi Filza dan teman-teman pun juga bisa mencari informasi untuk itu. Jadi intinya sebagai pengusaha itu kuncinya adalah terus bergerak. Terus bergerak, Dinamis. harus aktif, proaktif, ya kan? Jangan diam di tempat, ya kan? Jangan pasif menunggu pekerjaan tiba-tiba datang. Ya mungkin saja bisa, tapi kan kalau kita ini kan juga bersaing ya dengan perusahaan-perusahaan lain. Bahkan persaingan kita tidak hanya di dalam negeri, dengan perusahaan-perusahaan yang ada di luar negeri pun juga sekarang kita direct competition kan. Ya, saya mendorong untuk teman-teman ini juga aktif dan proaktif menjemput bola. Baik itu dalam mencari pekerjaan, dalam mencari partner, dalam mencari modal. Terus bergerak. Sona, saya berterima kasih sekali. Terima kasih. Untuk ceritanya yang sangat menginspirasi. Iya, dan terima kasih. Saya selalu mendoakan Pak Sona untuk selalu sehat dan sukses. Saya berharap di lain waktu kita bisa ngobrol-ngobrol lagi. Boleh, anytime. Sukses juga buat Filza, buat
tugas-tugasnya dan juga supaya buat bisnisnya semakin besar lagi, semakin berkembang. Thank you, Mas. Ya, terima kasih.